Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM 22221015 dari Prodi Agrobisnis Perikanan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari pasar persaingan sempurna. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu pasar. Pasar adalah tempat yang penting dalam kegiatan ekonomi. Pasar adalah suatu tempat di mana berbagai prosedur, infrastruktur, tempat usaha menjual produk, jasa, tenaga, kerja bagi orang-orang yang melakukan transaksi dengan menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Jadi, di sini pasar adalah tempat yang bertemunya penjual dan pembeli melakukan sebuah transaksi. Adapun di sini jenis pasar dari segi fisik. Yang pertama yaitu pasar tradisional, merupakan tempat bertemunya para pembeli dan penjual yang disertai dengan aktivitas tawar-menawar secara langsung. Yang kedua yaitu pasar pekan raya, atau tempat untuk memamerkan dan mendemonstrasikan barang, dagangan atau hasil produksi dalam rangka promosi usaha dalam masa tertentu, atau biasa kita sebut sebagai basar, yang dilakukan dalam 1 bulan dalam sekali atau waktu tertentu. Yang ketiga yaitu pasar abstrak, merupakan pasar dengan pedagang yang tidak menawarkan berbagai jenis barang yang dijual serta pembeli tidak membeli secara langsung. Contohnya dari pasar abstrak adalah pasar online, pasar modal, pasar valuta asing, dan pasar saham. Yang kelima yaitu pasar konkret, adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung. Misalnya adalah los-los, toko-toko, dan lain-lain. Di pasar konkret, produk yang dijual dan dibeli juga dapat dilihat dengan kasat mata atau bisa dilihat secara langsung. Yang keenam yaitu pasar swalayan atau pasar raya, adalah sebuah toko yang menjual segala macam kebutuhan sehari-hari. Contohnya adalah kebutuhan mandi, kebutuhan makan, contohnya yaitu beras atau kebutuhan yang lainnya. Yang ketujuh yaitu toko serba ada atau biasa disingkat dengan toserba, adalah suatu bentuk toko swalayan yang menjual barang dagangan eceran pada umumnya. Toserba lebih besar dari supermarket atau lebih hemat daripada supermarket yang lainnya. Adapun di sini yaitu jenis pasar dari segi barang yang dijual. Pasar yang menjual ikan, pasar yang menjual sayur, pasar yang menjual buah, pasar yang menjual barang elektronik, pasar yang menjual perhiasan, pasar yang menjual barang material, dan banyak lagi contoh dari pasar yang dapat dilihat dari segi barang yang dijual. Adapun di sini pentingnya struktur pasar. Pasti sebagian dari kalian ada yang belum mengetahui apa sih pentingnya struktur pasar. Jadi, manfaat struktur pasar sangat penting sebagai acuan utama dalam memenuhi rencana sebuah usaha untuk menentukan jenis usaha apa yang sesuai dengan kondisi yang ada. Tahap awal, kita wajib mengenali jenis-jenis pasar, maka dibentuklah struktur pasar sesuai penggolongan pasar berdasarkan strukturnya. Contohnya adalah ketika kita berada di lingkungan yang mendominan penjual barang elektronik, maka alangkah baiknya kita menjual barang yang berbeda. Contohnya adalah barang kebutuhan sehari-hari yaitu sayur atau beras. Jadi kita harus melihat kondisi di sekeliling kita terlebih dahulu seperti itu. Pasar persaingan sempurna. Jadi pengertian dari pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar betul-betul hasil kesepakatan dan interaksi penawar dan pembeli. Pasar persaingan sempurna contohnya yaitu pasar beras sering dianggap sebagai contoh pasar persaingan sempurna karena terdapat banyak penjual dan pembeli. Beras yang dijual juga hampir seragam dan homogen, serta harga beras ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Jadi, pasar persaingan sempurna adalah
kesemarataan antara penjual dan pembeli. Adapun kelebihan pasar sempurna, tidak ada kekuasaan di pasar, efisien, dapat meminimalkan biaya iklan dan produksi, informasi pasar yang jelas. Selain kelebihan, tentunya pasar juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu minim produksi atau kurangnya produksi yang dijual, minim inovasi atau pemasukan, pengenalan hal-hal yang baru atau pembaharuan dari produk tersebut. Adapun di sini ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Produk homogen, tidak ada merek atau barang yang membedakan dari produk satu dengan yang lain. Output relatif kecil, output dari perusahaan lebih kecil dari output pasar. Pengetahuan yang sempurna tentang harga dan kualitas antara pembeli dan penjual dalam persaingan sempurna. Kebebasan keluar masuk pasar. Penjual dan pembeli bebas keluar masuk tanpa adanya biaya khusus. Yang terakhir, di sini kesimpulan dapat saya simpulkan bahwa pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdiri atas banyak penjual dan pembeli, yang mana penjual menerima harga pasar karena output yang dihasilkan relatif kecil dari pasar. Adapun di sini ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdiri atas banyak penjual dan pembeli, yang mana penjual menerima harga pasar karena output yang dihasilkan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.